Selamat malam. Good evening. I am so excited to be here in Indonesia. You know, when I found out I was coming to Indonesia, I wanted to support Indonesia. Saat saya tahu saya akan datang ke Indonesia, saya sangat ingin bisa mensupport negara Indonesia. So I immediately went out and bought this shirt Jadi saya langsung pergi keluar untuk beli baju ini. because it's made in Indonesia. Karena ini buatan Indonesia. Wow. Another reason why I'm so excited to be here, I didn't know that there are any Christians in Indonesia. Hal lain yang membuat saya tertarik sekali untuk datang ke sini adalah karena saya mengira tidak banyak orang Kristen di Indonesia. I just thought it's the biggest Muslim country in the world. Saya hanya mengira ini hanyalah negara Muslim terbesar di dunia. But here you are, Tapi kau di sini and you're very much alive dan kamu masih hidup in Christ. di dalam Kristus. Yeah. So I hope today's session will excite you as much as it's exciting me to be here. And you might hear some ways to live out the gospel in new ways. Jadi saya berharap saudara-saudara bisa tertarik untuk berada di sini karena saya sangat tertarik sekali untuk bisa di sini membagikan bagaimana kita bisa menghidupi Injil di dalam dunia hari ini. I'm not a pastor. Saya bukan pendeta, I'm just an ordinary person. saya hanyalah orang biasa. But I want to share my testimony about what my faith in Jesus has done. Tapi saya membagikan kisah hidup saya bagaimana iman saya dalam kehidupan sehari-hari yang saya lakukan. So as a child, Saat saya masih kecil, I was raised as a Catholic. saya dibesarkan dalam keluarga Katolik. As a teenager, I really loved God. Saat saya bertumbuh dewasa, saya mencintai Tuhan. I wanted to be a priest in high school. Saya mau jadi pemimpin rohani di sekolah. But we had a lot of family problems. Tapi saya mempunyai banyak sekali masalah keluarga. I ended up homeless for a very short while, Saya tidak punya rumah untuk beberapa waktu. and I had to leave school Saya harus meninggalkan sekolah and start work. dan harus bekerja. But I still believed in God, Tapi saya masih percaya pada Tuhan. and one day when I was 20, Satu hari saat saya berumur 20 tahun, I was able to start my own business. saya berhasil memulai usaha saya sendiri. I borrowed some money from Prince Charles Saya meminjam uang dari Pangeran Charles through his foundation to help young melalui people, fondasi yang dia punya, and I started my business dan saya memulai bisnis saya, selling computer games. menjual game komputer. Now remember, I loved God, but nobody had discipled me. Dan saya mengenal akan Tuhan tapi tidak ada yang pernah menginjili saya. So my business was just about greed and selfishness. Jadi bisnis saya semuanya isinya ketamakan dan keegoisan akan diri saya sendiri. It became very successful. Itu menjadi sangat successful satu saat. By the time I was, you can see already, by the time I was 24, I bought the Ferrari, Porsche, BMWs. Saat saya umur 24 tahun, saya sudah bisa membeli Ferrari, Porsche, BMW. I used to go to work by helicopter Saya pergi kerja menaiki helikopter. and fly around by private jet. Saya pergi kemana-mana ke negara lain menggunakan pesawat jet pribadi. Everything that I could imagine by the age of 24. Semua yang saya bisa bayangkan di umur 24 sudah saya punya. But there was a big hole in my heart. I knew that I was not living the right way. Tapi ada satu kerinduan dalam hati saya yang saya merasa saya ini nggak hidup dengan benar. And when my grandmother died, Saat oma saya meninggal, she died in my arms. I was with her. dia meninggal di pelukan saya sedang bersama dia hari itu. I started to think about the way I was living. Dan saya mulai memikirkan bagaimana saya hidup selama ini. She always used to pray for me. I remember since I was a little boy, every time she would see me, she would pray for me. Saya mengingat dari kecil sekali, saya selalu didoakan oleh nenek saya. And when she died, I suddenly realized I want to follow her to heaven. Dan saat dia meninggal di pelukan saya suddenly mendadak ingin bisa hidup bersama dia di surga nanti. Yeah. So a little time later, I was in a hotel, and I was wondering why God had blessed me. Berapa saat kemudian saya ada di sebuah hotel, kemudian saya memikirkan kenapa Tuhan memberkati saya. So I got on my knees and I started to pray. Jadi saya berlutut dan kemudian saya berdoa. Lord, why am I rich? Tuhan, kenapa saya ini kok jadi kaya?
You hear a lot of people pray, Lord, why am I poor? Right? Kamu sering mendengar orang berdoa, kenapa kok aku ini miskin, nggak punya uang? It didn't make any sense to me. I was not a good person. I was not doing anything good, just selling computer games. Itu nggak masuk akal buat saya karena saya merasa saya ini orang yang baik, saya ini jual game komputer. And as I prayed, I really felt the Lord inviting me to let go of that life. Dan saya ketika berdoa itu saya merasa bahwa Tuhan ingin saya meninggalkan kehidupan bisnis saya. And so he led me to something on the other side of the world from where I was living that showed me what true Christians look like. Jadi Tuhan kemudian mengingatkan saya akan satu daerah yang jauh dari negara saya untuk menunjukkan saya bagaimana seorang Kristen harus hidup. A friend of mine brought me to the Philippines, Teman saya membawa saya ke Filipina, and she showed me places that used to be slums but were now beautiful communities. dia menunjukkan saya daerah-daerah di Filipina yang dulunya ada sangat kumuh, kemudian menjadi sangat cantik, diubah menjadi sangat cantik. So this is a group called GK. They were building houses for the very poor. Jadi ini adalah grup namanya GK, mereka ini melayani dengan membangun rumah-rumah orang miskin. And these were Christians living out their faith in a new way that I'd never seen before. Ini adalah orang Kristen yang menghidupi imannya dengan cara yang berbeda yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. And it was almost the most beautiful thing I'd ever seen in my life. It was like the Bible being brought to life. Dan itu in front of me. seperti saya melihat sesuatu yang sangat indah yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, bagaimana Injil itu bisa dihidupi dalam kehidupan nyata. So I was just there for one day and I went back home to England. Jadi saya hanya di sana sehari untuk melihat itu, kemudian saya besoknya kembali ke Inggris. The first thing I saw when I got home was my brand new car, my brand new BMW that I just bought. Dan hal pertama yang saya lihat ketika saya pulang itu adalah BMW baru saya yang baru saja saya beli. And I remember really feeling sick looking at my car. Dan saya mengingat saya merasa sangat mual gitu melihat mobil saya yang baru itu. I was thinking this one car is worth about 80 houses in the Philippines. Saya melihat mobil itu kemudian mengingat bahwa satu mobil ini berharga 80 rumah di Filipina. I even kicked the wheel. I thought that's 2 houses, just one wheel. Saya kemudian menendang-nendang rodanya dan mengingat bahwa ini satu roda ini 2 rumah di Filipina. So I was thinking, which is more important, my driving or the lives of 300 people that could change? Dan saya jadi kemudian mengingat mana yang lebih penting, apakah mobil ini harta saya ataukah 300 orang yang ada di Filipina yang bisa saya tolong. So I didn't want to think about it too long. I just decided I'm going to sell my car, I'll send the money to build the houses. Saya jadi nggak mau pikir panjang lagi, saya kemudian berpikir untuk menjual mobil saya supaya saya bisa belikan rumah di Filipina untuk orang-orang miskin. So I emailed the head of the organization in the Philippines. Jadi saya meng-email organisasi yang di Filipina itu. I said, I'm selling my car, I'm sending you the money, please build a village and call it the BMW Village. Jadi saya email kemudian saya bilang ini saya menjual mobil BMW saya akan kirim uangnya ke sana, coba kamu bangun desa, kemudian beri nama desa ini Desa BMW. But his answer changed my life. Tapi jawaban dia mengubah hidup saya. He said, please don't just send your money. Dia berkata, tolong jangan hanya mengirim uangmu. Why don't you come back and you help to build those houses with Kenapa us? enggak kamu balik aja ke sini dan bantu kita membangun rumah-rumah itu? And so I went back in April 2003, Jadi saya kembali ke Filipina April 2003. supposed to stay for just 6 weeks, Awalnya sih berencana hanya untuk tinggal 6 minggu. but I'm still there. Tapi sampai hari ini saya masih di sana. I fell in love with my wife, got married, I was discipled. Saya jatuh cinta sekali sama istri saya di sana, kemudian saya dimuridkan juga di sana. And this is the village built from my BMW. This is how it looked before. Dan ini And adalah we desa built- yang dibangun menggunakan BMW saya yang saya jual. Kemudian 60. ini how it looks, bagaimana itu sekarang. We built 63 houses and 1 school. But they didn't let me call it the BMW village. They called it after the city where I lived. Kita bangun sekitar 63 rumah di sana, tapi mereka nggak kasih saya full izin untuk kasih nama BMW Village atau Desa BMW. So I decided to stay. I could not go back and live my life in England anymore. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di Filipina dan saya tidak bisa lagi kembali ke Inggris. And what amazed me were the volunteers, the ordinary Christians. Apa yang menakjubkan bagi saya adalah orang-orang Filipina, orang-orang biasa di Filipina tersebut. Who were following Jesus all the way to the poor. Bagaimana mengikut Yesus sampai mau melayani orang-orang miskin. I'd never seen Christianity like that in England. Saya belum pernah melihat kekristenan seperti itu di Inggris. And so I wanted to help. Jadi saya ingin membantu.
You know, before that, I met the Queen of England, I met Prince Charles, I met prime ministers, I met billionaires. Sebelumnya di kehidupan saya sudah pernah bertemu dengan Ratu Inggris, Pangeran Charles, para orang-orang yang punya triliuner, uang yang banget banyak di Inggris. But none of them changed me. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa mengubah hidup saya. But the ordinary Christians, putting the love of God into action, changed my life. Tapi orang-orang biasa yang saya lihat temui di Filipina, orang-orang biasa yang menghidupi imannya itu yang mengubah hidup saya. So I started giving away all my money. Jadi saya mulai memberikan sedikit demi sedikit semua uang saya. After a few months, my family was worried about me. Setelah beberapa bulan keluarga saya mulai khawatir akan saya. They thought I was being brainwashed by a cult. Dikira saya itu sudah dicuci otaknya di Filipina. So my mother went to the Philippines to spy on me, to check on me. Jadi mama saya terbang ke Filipina untuk melihat saya di sana, apakah saya baik-baik saja gitu. After 2 weeks, she went home to England and she told my sister, nobody's being brainwashed here. This is God's work. Setelah 2 minggu dia kembali ke Inggris, kemudian bicara ke adik perempuan saya bahwa, oh no, Dylan nggak dicuci otak kok di sana, itu pekerjaan Tuhan. My sister said, they brainwashed you as well. Adik perempuan saya bilang, mungkin mereka juga mencuci otakmu, mama. But it was really the most beautiful thing I'd seen, and I could not leave. I didn't want to leave. So little by little, over the next 6 years, we ended up giving away almost all my money. Tapi di situ saya melihat sesuatu yang sangat indah, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya saya memberikan seluruh uang saya. So this was started by a group called Couples for Christ in the Philippines. Jadi ini dimulai oleh sebuah grup yang disebut Pasangan untuk Kristus di Filipina. They'd been discipling their members for almost 20 years. Dia memuridkan banyak orang di sana selama 20 tahun. And this became their greatest mission. Ini jadi misi mereka yang terbesar. So over the next 6 years, we built almost more than 80,000 houses. Dalam 6 tahun kita membangun lebih dari 80,000. 80.000 rumah di Filipina. And this became the best evangelization for Couples for Christ also. Ini jadi satu cara untuk menginjili yang luar biasa bagi pasangan Kristus ini. Because most of those people wanted to become Christians. Karena banyak orang di sana sebetulnya ingin menjadi orang Kristen. In fact, we even have some, let me go back, we even have some in Muslim areas. This one in the middle, the blue house in the middle, we built for Muslim families in Mindanao. Bahkan di beberapa daerah kita juga membangun rumah bukan hanya untuk orang Kristen tapi juga untuk orang Islam. And they went all the way to Sulu. Sulu is entirely Muslim, no Christians live there. Dan kita pergi ke satu daerah namanya Salu, di situ semuanya itu orang Muslim. But the Muslim mayor wanted us there, and there's one Christian cross in the town. Dan karena itu di sana cuma ada satu salib di sana. He wanted to put the cross there Dia- to show that Muslims and Christians can work side by side. Dan karena mereka sudah dibantu, mereka menaruh salib itu untuk menunjukkan bahwa orang Muslim dan orang Kristen itu bisa hidup bersama, berdampingan. And so I really felt by doing this kind of mission work that it was almost like being in the book of Acts. Jadi melalui pekerjaan misi ini saya merasa saya ini menghidupi kitab kisah para rasul. Yeah. So the work was wonderful. For 6 years I was a volunteer, but then sadly the work began to break apart. Selama 6 tahun saya menjadi sukarelawan, kemudian satu waktu pekerjaan itu kemudian runtuh. There was a lot of fighting among the leadership. Ada suatu pertentangan di antara para pemimpin organisasi ini. Some of the leaders got carried away with all the publicity, all the glory that we were getting. Beberapa pemimpin mulai mengambil kehormatan ya, mencari kehormatan untuk dirinya melalui pekerjaan ini. And so the discipleship of the volunteers was no longer very strong. Jadi pemuritan para sukarelawan itu tidak lagi kuat, hilang. And so in 2008, it broke apart. Couples for Christ separated from GK. Jadi tahun 2008 organisasi ini runtuh dan kemudian tidak lagi mengerjakan misi Tuhan. And I still believe it deeply grieves the Holy Spirit. Dan itu saya percaya sangat menyedihkan hati dari Roh Kudus. And so the lesson I took from that is that Satan
will use any way to attack your congregation, any way to attack Christians. Jadi saya melihat dari kejadian ini bahwa iblis itu selalu berusaha mencari cara untuk mengacaukan orang-orang Kristen. If they are not well discipled. Kalau mereka tidak dimuridkan dengan benar. No matter how spirit-filled your mission is, Tidak peduli berapa pun Roh Kudus mengisi akan pelayanan saudara. you must continue with your discipleship. It can never stop. Anda tetap harus menjalankan pemuridan, itu tidak bisa berhenti. So in 2008, I'd been in GK for 6 years almost. Jadi 2008 saya sudah di GK ini selama organisasi GK ini selama 6 tahun. And my wife had an idea to start a new business, Dan istri saya kemudian mempunyai ide untuk memulai suatu bisnis yang baru. selling natural cosmetics and personal care. Jadi menjual produk-produk kecantikan, kosmetik yang natural. And so she wanted me to join this business with her. Dia mau saya untuk bergabung ke dalam bisnis ini bersama dia. And I said to her, I'm sorry, I don't care about dark underarms. Mohon maaf ya, saya nggak peduli dengan ketiak yang hitam. But you know what she said to me? Tapi tahukah apa yang dia katakan pada saya? She said, I'm your wife. Aku ini istrimu. You cannot just say no to me. Nggak boleh kamu bilang nggak ke aku. You have to pray about it. Kamu harus doa dulu. So I said, okay, I'll pray. Oke, saya berdoa. I don't think God wants me to stop building houses for the poor to make lipstick. Aku nggak merasa Tuhan tuh mau aku benerin rumah jutaan orang cuma kemudian untuk menjual lipstik. So I prayed. Jadi saya doa. And when I pray, I try to really empty myself of what I want. Dan ketika saya berdoa, saya berusaha untuk mengosongkan diri saya dari apa hal-hal yang saya inginkan. And to my shock, Dan untuk kekagetan saya, I really felt the Lord calling us in it together. dan Tuhan mau memanggil saya untuk menjalankan bisnis kosmetik tadi bersama istri saya. Now, I really did not want to do it. Padahal saya sebetulnya nggak mau sih. Lipstick is not my thing. Lipstik itu bukan bidang saya. And I had experienced being a missionary for 6 years. Dan saya sudah menjadi misionaris selama 6 tahun kan. So I couldn't just go back to the business world and run a normal business again. Dan saya jadi merasa nggak bisa untuk kembali ke dunia bisnis lagi. So my wife and her sister and I, we got on our knees and we started to pray. Jadi saya bersama istri saya dan adik dari istri saya, kita kemudian berlutut bersama dan berdoa. And we asked the Lord, if this is from you, show us what you want us to do. Dan kami berkata pada Tuhan, Tuhan kalau ini memang dari Engkau, tunjukkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan. And He gave us a verse. Dan ini adalah ayatnya. You might need to translate the verse. Can you translate? Oke, ini ayat yang datang pada kami ketika kami berdoa adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yeah, so we felt that in everything in the business, every big decision, we would bring it to the Lord and ask Him what He wanted us to do. Jadi dalam setiap keputusan bisnis yang akan kita ambil, kita akan selalu berpikir apa yang Tuhan mau kita kerjakan, Tuhan mau kita putuskan. Now, perhaps many of you don't know that my country, England, used to be very corrupt. Dan mungkin sebagian besar dari Anda tidak tahu bahwa negara saya Inggris itu sangat-sangat korup. And most of the people in England were living in slums. Dan banyak sekali orang Inggris juga hidup di daerah-daerah yang kumuh. And what changed England was not the government. Dan yang mengubah Inggris bukanlah pemerintah, It was not the economy. bukanlah ekonominya, It was a Christian revival that swept across England. tapi kegerakan Kristen yang mengubahkan Inggris. In the middle of the 1800s. Di sekitar tahun 1800. And the big business people in England back then, Dan pengusaha-pengusaha besar di zaman itu, they started giving away their land, mereka mulai memberikan tanah mereka, building houses for their workers, membangun rumah untuk pekerja-pekerja mereka, building schools for their workers' children, membangun sekolah untuk anak-anak pekerja-pekerja mereka, building hospitals. membangun rumah sakit. And I was born in a first world town. Jadi saya membangun rumah di salah satu desa di situ. Because of one man Because of satu orang in the 1800s who built the whole town for his workers. karena ada satu pengusaha yang membangun sebuah desa dengan banyak rumah untuk para pekerjanya. He was a Christian, Dia adalah seorang Kristen. and he built almost 1,000 houses, Dia membangun hampir 1000 rumah which are still there today. People still live in those houses. yang masih ada sampai hari ini dan masih ada orang tinggal di sana. And so when we were starting this business, Dan jadi ketika kita memulai bisnis ini, I remembered these things. saya mengingat akan hal ini.
And I was able to get every chance in a first world country Dan saya berhasil untuk mendapatkan setiap kesempatan di negara yang sangat maju saat itu. because of this one Christian businessman. Karena satu orang Kristen ini. And that's the power of one person's decision to be faithful to God in their business. Dan itulah kekuatan dari satu orang pebisnis Kristen yang mau taat pada Tuhan. So when we started this business, we realized we cannot be rich if our workers will be poor. Jadi ketika kita mulai bisnis ini kita mengingat bahwa kita itu tidak bisa menjadi kaya kalau pekerja-pekerja kita itu masih miskin. We cannot live in a nice house if our workers are living in slums. Kita nggak boleh tinggal di rumah yang mewah ketika pekerja-pekerja kita tinggal di daerah yang kumuh. And so we felt the Lord calling us to use our business to bring people out of poverty. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menggunakan bisnis kita untuk membawa orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. So this is a few pictures of our business. Jadi ini beberapa gambar dari usaha kami. We now have about 750 employees. Kita sekarang punya lebih dari sekitar 750 pekerja. So when we were very small, when we just had 10 employees, Dan saat kita masih sangat kecil, hanya 10 pegawai, people would tell us we can only do business God's way because we were small. banyak orang berkata bahwa kamu bisa menjalankan bisnismu sesuai firman Tuhan karena usahamu itu cuma kecil. Now that we're 750, they tell us we can only do it because we're big. Dan sekarang ketika kita punya 750 pegawai, mereka berbalik berkata, ya kamu bisa mengikuti firman Tuhan dalam bisnismu karena kamu udah besar. So I just want to share with you a few of the things that the Lord put on our hearts to do business His way. Jadi saya hanya ingin membagikan beberapa hal yang Tuhan menaruh di dalam hati kami untuk menjalankan bisnis sesuai dengan firman-Nya. The first thing He put in my heart was not to pay the minimum wage. Dan hal pertama yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bagaimana kita tidak membayar hanya sekedar gaji minimum. We had to pay the living wage. Kita harus membayar standar hidup di sana itu seberapa kita harus bayar segitu. So right now the minimum that we pay to our cleaners, our factory workers is about 7 million rupees per month. Jadi saat ini gaji yang kita bayarkan pada pekerja di pabrik kami, tukang bersih-bersih di tempat usaha kami yang paling rendah itu 7 juta. Yeah, that's about 70% more than the minimum in the Philippines. Jadi itu sekitar 70% lebih banyak daripada gaji minimum di Filipina. Are there any business people here? Apakah di sini ada pebisnis? Boleh angkat tangan mungkin? I think they left. Oh, only one left. Cuma satu, sisa satu. So why did the Lord give me this? Because no matter how hard the poor work, Kenapa Tuhan menempatkan di dalam hati saya? Karena saya melihat bahwa gak peduli betapa kerasnya orang miskin itu bekerja, they will still be poor for the rest of their life. mereka akan tetap miskin seumur hidup mereka. And one of our employees was telling me one day, Salah satu pekerja kami satu hari berkata pada saya, before he started working for our company, sebelum dia mulai bekerja untuk bisnis saya, he was working for a big multinational, dia bekerja untuk satu perusahaan multinasional, but earning minimum wage. tapi mendapatkan hanya gaji minimum. So for years already, he could only eat once a day Jadi selama bertahun-tahun dia hanya bisa makan 1 kali sehari. because he could not afford food for his children and himself. Karena dia nggak bisa kalau harus beli makan 3 kali untuk anaknya dan dia. So he was so excited to tell me that it was the first time in years that he could eat 3 meals a day every day. Jadi dia sangat senang sekali ketika cerita sama saya bahwa semenjak bekerja dengan Dylan, saya bisa makan 3 kali sehari sekarang. Here's one of my favorite verses from the Bible. Maybe. Ini adalah salah satu ayat favorit saya dari Alkitab. Amsal 19 ayat 17. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. And we've really found that God is true to this verse. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan itu sungguh menepati akan firman ini. During the pandemic, when everything was closed down, Saat pandemi COVID, ketika semua ditutup, we almost went bankrupt. kita hampir saja bangkrut ya, pailik. I couldn't see how we could survive even a few more weeks. Saya bahkan nggak bisa melihat bagaimana kita bisa selamat beberapa minggu ke depan. And I was looking at my laptop, the list of all the names of our employees. Dan saya kemudian membuka laptop saya, komputer saya, dan melihat daftar nama setiap pegawai saya. Trying to decide if we had to lay people off, who would it be? Kita memikirkan siapa kalau yang harus diputus kontrak kerjanya itu yang mana. And I couldn't choose. Dan saya nggak bisa memilih.
I started to cry. Saya mulai menangis. And I prayed this verse back to God. Dan saya berdoa membacakan firman ini kembali untuk pada Tuhan. I said, God, you said those who give to the poor are lending to you. Tuhan, Kau berkata siapa berbelas kasihan pada orang miskin memberi piutang pada Tuhan. You have to pay up. Kamu harus bayar sekarang. And then a miracle happened. Dan satu mukjizat terjadi. 2 or 3 weeks later, 2-3 minggu kemudian, a person posted a video of our products on TikTok. satu orang memposting video tentang produk kita di TikTok. And it got more than 1 million views. Kemudian itu viral, mendapatkan lebih dari 1 juta And view. Suddenly we sold tens of thousands of that product. Mendadak kita menjual ribuan produk kita. And we were okay. Dan jadi mendadak kita jadi bisa selamat, bisa survive. And so we've really seen how when you have the courage to put God's word to the test, God will not let you down. Dan ketika kita mempunyai keberanian untuk mempercayakan firman Tuhan, Tuhan gak akan meninggalkan kita, membiarkan kita jatuh. So I just want to share some of these with you. Jadi saya ingin membagikan sebagian dari ini kepada saudara. Because most of you are pastors. Karena kebanyakan dari saudara mungkin adalah pastor atau pendeta. And we usually think of bringing people into the church. Dan kita biasanya berpikir bagaimana membawa orang mau masuk ke dalam gereja kita. But discipleship also means Tapi pemuridan juga berarti activating your people in their daily life mengaktifasi para jemaat yang ada di dalam gereja saudara di dalam kehidupan mereka sehari-hari. to follow God's will for them. Untuk mengikuti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. So when we heard about that employee, when I heard the story of the employee who could only eat once a day, Dan ketika saya mengingat akan cerita pegawai saya yang hanya bisa makan sekali sehari, we started preparing food outside every one of our stores. kita mulai menyiapkan makanan gratis di depan toko-toko kita. And we give this food to the workers of the other businesses. Dan bahkan kita bukan hanya memberikan pada pegawai kita, juga memberikan pada banyak pegawai dari usaha-usaha yang lain di sekitar situ. But also to the homeless, Juga untuk orang-orang yang tidak punya rumah. even poor children on their way to school. Bahkan anak-anak miskin yang jalan melalui toko kami. So we now feed around 500 or 600 people per day. Dan hari ini kita memberi makan 500-600 orang setiap harinya. And it doesn't cost much. Itu enggak berarti banyak sebetulnya buat kita. It's just bread and an egg Itu hanya roti dan telur. and hot chocolate sometimes. Dan beberapa waktu mungkin kita juga tambahkan coklat ya, hot coklat, minuman. Yeah. So, but we felt, what does God say? What does Revelation say that Jesus wants to see His people doing when He returns? Dan saya jadi ingin melihat apa yang dikatakan oleh Wahyu yang Tuhan mau orang-orang itu lakukan di saat Tuhan datang kembali. Jesus says, I want to see you providing food to my people. Tuhan berkata dia ingin melihat kamu memberikan makan pada orang-orang umat-umatku. So I don't know what it's like in Indonesia. In Philippines we have a lot of hungry people. Saya nggak tahu bagaimana di Indonesia, tapi di Filipina kita banyak sekali orang-orang yang masih kelaparan. Is it the same here? Apakah sama di sini? Yeah? Yeah. Yes. So I want to encourage you, find ways for your church members to be involved in feeding also. The beautiful thing is, when you share, Saya ingin mendorong saudara-saudara untuk bisa mendorong jemaat-jemaat saudara untuk bisa juga memberi makan pada orang-orang yang kelaparan tersebut. then they become open to the gospel. Karena ketika Anda berbagi, itu Anda sedang membagikan Injil juga kepada mereka. Okay. So here's some more pictures of what we give. Ini outside. ada beberapa foto bagaimana kita memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. So this is again one of my favorite verses in the Bible. Ini juga salah satu ayat yang favorit saya dalam Alkitab. Many business people ask me how to succeed. Banyak orang pebisnis lain juga bertanya, bagaimana Anda bisa sukses? This is the secret. Ini rahasianya. You want to read it? Oke, I'll read it. Dari Ulangan 5 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. If you want to be blessed in everything you do Kalau kamu mau diberkati dalam setiap apa yang kau kerjakan and everything you work at, dan setiap apa yang kau perbuat dari sehari-hari, just give to the poor berilah pada orang miskin. generously. Berilah kepada mereka. Yeah. Isn't the Bible simple?
Ini sangat simpel. God says, if you do this, then Tuhan- I will bless you. Tuhan berkata, kalau kau lakukan ini, aku akan memberkati engkau. It's easy, right? Mudah bukan? But why is it so hard to do it? Tapi kenapa sangat sulit untuk dilakukan? Yeah, we're always looking for excuses not to do it. Kita selalu mencari-cari alasan untuk kita tidak melakukannya. Another of our policies in our company is no corruption. Aturan lain di dalam perusahaan kami juga adalah tidak boleh korupsi. Is there any corruption in Indonesia? Apakah ada korupsi di Indonesia? Okay, so maybe you're like the Philippines. Ya, mungkin Indonesia itu seperti Filipina. When we started our business, other business people told us it's impossible in the Philippines with no corruption. Ketika kita mulai bisnis kita, banyak pebisnis lain bilang, wah nggak mungkin kamu bisa berbisnis tanpa korupsi. A good friend of mine begged me. He said, don't do it. Teman baik saya berkata kepada saya, jangan lakukan, jangan mulai bisnis di Filipina. You'll lose everything. Kamu akan kehilangan semuanya. But for 16 years, Tapi selama 16 tahun, we never once paid a bribe. tidak pernah sekalipun kita menyogok. Now, it's very difficult. I won't pretend it's easy. Dan itu saya nggak mau bohong, itu tidak mudah, itu sangat sulit. Many times you feel like you're being crucified by the government. Berapa kali kau merasa seperti disalib oleh pemerintah But when it's really impossible, God always finds a way. Dan ketika itu terlihat mustahil, Tuhan selalu memberikan jalan. So when we built our factory, Dan ketika kita membangun pabrik kami, there was only one electricity company. cuma ada satu perusahaan listrik. And we applied to get electricity. Jadi kita memasukkan aplikasi untuk mendapatkan listrik. They wanted us to sign a contract guaranteeing $20,000 per month. Oh, mereka mau kita untuk menandatangani sebuah kontrak untuk memberikan sogokan ya, menyogok $20,000. $20,000 US dollars. $20,000 setiap bulannya. But we only needed about 2,000 or 3,000 per month. Padahal kita cuma butuh sekitar $2,000 sampai $3,000 saja. So of course they wanted something. Jadi dia menginginkan sesuatu. So for almost 3 months, we had all our electricity on generators. Jadi selama 3 bulan karena kita nggak setuju dengan itu, kita terpaksa pakai generator, genset, Which is very expensive. yang tentunya sangat mahal. And we were just praying and praying. Dan kita hanya berdoa dan berdoa terus. After 3 months, my wife was invited by the electricity company to give a talk about helping the poor. Setelah 3 bulan kemudian istri saya dipanggil oleh perusahaan listrik tersebut untuk menjadi pembicara tentang bagaimana bisa membantu orang miskin. So she went, she spoke to the leaders, she gave a talk to the leaders, Jadi dia pergi ke sana kemudian berbicara kepada para pemimpin di sana. and then one of them said to her, if ever you need anything, let me know. Dan salah satu orang kemudian berkata, kalau kamu butuh bantuan satu saat, bilang aja padaku. And she said, aha! Dan dia berkata, oh yes. Within 1 week, we had our electricity. Dalam 1 minggu kemudian kita mendapatkan listrik akhirnya. Praise God. Puji Tuhan. God always comes through just in time. Tuhan selalu memberikan jalannya tepat pada waktunya. What I hope as pastors, you can help your congregations to learn Yang saya harap dari saudara-saudara sekalian para pendeta di sini bisa membantu jemaat saudara untuk belajar. is that they can trust God, Kalau mereka bisa mempercayai Tuhan, bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. even in business. Bahkan di dalam dunia bisnis. Yeah. So, another of my favorite verses. Oh, sorry, this is, I Oke, forgot to jadi show this. salah satu ayat favorit saya juga adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Dengan banyak perkataan lain lagi dia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. What does this have to do with you as pastors? Korelasinya antara ayat ini dengan Anda yang menjadi pendeta? Because Peter is talking about your sheep. Karena Petrus berbicara tentang domba-domba saudara. How many of them are going to hell? Berapa banyak dari mereka yang akan ke neraka? Hopefully not many. Semoga nggak banyak. And so we have to make the Bible real to them. Kita harus membuat Injil itu nyata dalam kehidupan mereka. And that means they need the courage to change. Jadi mereka membutuhkan keberanian untuk berubah. Okay, so just a few more. This is another of my favorite verses of the Bible. Dan hanya beberapa lagi, ini adalah satu juga ayat favorit saya. I read it? Yeah. Okay. Dari Yohanes 10 ayat 10.
Mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam berlimpah-limpah. So I read this verse one night. I was in my office about 8 p.m. Saya membaca ayat ini satu saat saya sedang berada di kantor sekitar jam 8 malam. And I looked across the office, Saya melihat ke dalam aisle ya, ruangan dari kantor saya. and almost half the people were still there. Dan saya melihat lebih dari 50% pegawai masih di sana. And I felt, oh no, what am I doing? Dan saya merasa, oh tidak, apa yang saya kerjakan? Can I really say that in our business we're giving our people the abundant life? Bagaimana kita bisa mengatakan kita sudah memberikan mereka hidup kalau saya mempekerjakan mereka sampai malam kayak gini? And little by little, the Lord opened my eyes Sedikit demi sedikit Tuhan membukakan mata saya. that one of the biggest threats to the family these days Dan salah satu ancaman terbesar dari keluarga hari ini, is the workaholic culture. bagaimana mereka fokusnya hanya kerja, kerja, dan kerja terus. And He put on my heart that we had to change. Dan Tuhan menaruh dalam hati saya bahwa kita harus berubah. Yeah. So we decided that instead, most people in the Philippines work 6 days a week, but we Jadi- would only work 5. Jadi kebanyakan usaha dan bisnis di Filipina itu bekerja 6 hari seminggu, tapi kita hanya bekerja 5 hari. Many people in the Philippines work 8 hours to 12 hours a day, Banyak orang di Filipina bekerja 8-12 jam per hari, but we made our official hours 7 hours a day only. tapi secara ofisial jam kerja kami hanya 7 jam. Why? Kenapa? Because God wants those people to be good husbands, good wives, Karena Tuhan mau orang-orang tersebut menjadi suami yang baik, istri yang baik, good fathers, good mothers. ayah yang baik, ibu yang baik. And He cannot do that if they're always at work. Dan mereka tidak bisa melakukan itu kalau mereka ada di tempat kerja mereka sepanjang hari. So we think about the cultural threats to the family these days. What's on TV and what's in the media. Jadi kita memikirkan ancaman-ancaman dari budaya hari ini, dari TV, dari media, sosial media. But one of the big threats is simply the workplace. Tapi ternyata ancaman terbesar itu malah di tempat kerja. And so we also close on Sundays Jadi kita juga tutup dari hari Minggu. so that all those families can be together. Jadi keluarga-keluarga itu bisa berkumpul bersama. One of our employees was telling me what it meant to her once. Satu pekerja saya menyatakan pada saya makna akan libur ini. So she said before she joined our company, Dia berkata sebelum dia bergabung ke perusahaan saya, she was also working for a big multinational dia juga bekerja ke perusahaan multinasional yang besar, in the supermarkets. sebuah supermarket, Yeah, stacking the shelves. menata barang di rak. So she had to work every Saturday, every Sunday, Jadi dia harus bekerja setiap Sabtu dan Minggu. and every holiday, Bahkan even juga hari libur harus bekerja. because those are the busy days in the supermarket. Karena itu adalah hari-hari sibuknya supermarket, banyak dikunjungi orang. And so one day she was there in the supermarket, Jadi satu hari dia ada di dalam supermarket itu, and a little family came past her, all laughing and joking. dan dia melihat satu keluarga yang sangat happy, sangat ceria, sangat sendagurau bersama. A mother, father, and 2 children. Ayah, ibu, dan 2 anak. And she couldn't take it. She ran into the back room and started to cry. Dan dia sangat sedih melihat itu, kemudian dia lari ke belakang, kemudian dia menangis. And she was praying, Lord, why do you hate me so much? Dan dia berdoa, Tuhan kenapa engkau sangat membenci aku? What did I do wrong Apa yang aku lakukan salah? that I can never be with my children? Sehingga aku nggak bisa sama anak-anakku. And a little while later, she heard there was an opening at our company. Dan kemudian beberapa waktu kemudian dia mendengar ada sebuah lowongan di perusahaan kami. She applied and she got the job. Dia memutuskan untuk apply dan mendapatkan pekerjaan. And she wanted to let me know. She was crying and telling me how much it meant to her that one day a week now she gets to be a good mom. Dan dia berkata kepada saya betapa berharganya saat ini bekerja di perusahaan ini. Dia mempunyai satu hari untuk bisa menjadi ibu yang baik. Yeah. When the Queen of Sheba visited Solomon, Ketika the Queen of Sheba, Ratu Sheba mengunjungi Salomo, she was impressed not just by the palace and the temple, dia sangat tertarik bukan hanya karena istananya, tapi juga tempat ibadahnya. but the Bible says she was impressed by how Solomon took care of his servants. Tapi dia juga sangat tertarik dengan bagaimana Raja Salomo itu memperlakukan pegawai-pegawainya.
And she saw this was a sign of Solomon's wisdom and God's blessing on Solomon. Dan dia melihat bagaimana kebijaksanaan Salomo dan berkat dari Tuhan pada Salomo melalui apa yang dia kerjakan. So as Christians in a mostly Muslim country, Dan sebagai orang Kristen di negara yang sangat banyak orang Muslimnya, we are surrounded by the Queen of Sheba. kita dikelilingi oleh Ratu-Ratu Sheba. And one of the things we're called to do is love our neighbor. Dan salah satu panggilan kita adalah untuk mengasihi saudara kita. And the closest neighbor to many of your congregation is their employee. Dan saudara terdekat bagi banyak jemaat saudara adalah pegawai mereka. Yeah. So just a few more. So we found out many of our employees were not married, they were just living together. Jadi kita juga melihat bahwa banyak pegawai kita itu tidak menikah tapi tinggal bersama. I was asking one of them one day, who's living with his girlfriend and he had 2 children. I asked him, "You're going to stay with her forever, right?" Dan saya bertanya pada satu pegawai pria saya, kemudian yang tinggal bersama pacarnya perempuan, kemudian saya bertanya, kamu mau hidup sama dia selamanya kan? He said, "Yes, sir." So I said, "Why don't you marry her?" Dan dia berkata, yes, saya mau. Terus Dylan bertanya, kenapa kamu nggak nikahi dia? He said, "Sir, I cannot afford the lechon." Lechon is like a baby piglet. Bos, saya itu nggak bisa afford, nggak bisa beli satu tabung celengan ya? Roasted piglet. Oh, roasted piglet. Oh, babi panggang ya mungkin ya. So he thought that if he marries her, he has to give that to all his friends. Dia berpikir kalau dia mau menikahi perempuan ini, dia harus memberikan babi panggang tadi ke teman-temannya. I said, "What? That's all? That's the only reason you're not marrying her?" Terus Dylan berkata kemudian, itukah alasan kamu nggak menikahi dia? He said, "I will give the piglet. You marry the girl." Saya akan belikan babinya, kamu nikahi perempuannya. So he married her. Jadi dia menikahi perempuan itu. And then I was thinking, oh my goodness, it's expensive to get married. Saya berpikir, ternyata mahal sekali ya untuk menikah. So we announced that we would give this wedding benefit, 5.7 million. Jadi kita umumkan bahwa kita akan memberikan wedding benefit suatu bantuan untuk mereka menikah. For anybody in the company who got married. Untuk siapapun di perusahaan kami yang mau menikah. Immediately 20 of them got married. Begitu kita berikan benefit ini, 20 orang dia menikah. It's like, The following year, they were all having children. Tahun berikutnya, banyak mereka kemudian punya anak. So then I thought, oh no, it's expensive to have children. Ternyata itu mahal juga ya untuk punya anak. So now we also give 2.8 million when they have a baby. Jadi kita juga memberikan sekarang 2,8 juta untuk ketika mereka punya anak. You only get the wedding benefit once, one wife. Jadi kamu cuma dapat hadiah nikah satu kali, satu istri. But the baby benefit you can have 10 times. You should start having children. Tapi hadiah untuk anak kamu bisa dapat sebanyak mungkin yang kamu mau. Mungkin 10 anak juga boleh. You know, again, the young people these days, they're scared to get married. They're scared to have children. Oh, jadi banyak orang sebetulnya takut untuk menikah, takut untuk punya anak karena takut akan keuangan, takut akan finansial ya. As a business person, I'm in a position to help them. Jadi sebagai pebisnis saya ini dalam posisi untuk membantu mereka. And I believe God wants business owners to be good shepherds, not good employers. Jadi saya mau melihat bahwa pebisnis ini harus menjadi gembala yang baik, bukan hanya pemilik yang baik. We have to strengthen the family. Kita harus memperkuat keluarga-keluarga. And business people have the power to do that, but they don't think about doing it. Pengusaha sebetulnya punya kuasa untuk itu, tapi kita nggak pernah berpikir akan itu. So we also give for every child that our employees have. They get the 2.8 million, but then they get every month the 420,000. Jadi selain itu juga kita berikan pada pegawai kami bantuan lagi yaitu 420.000 setiap bulannya. Yeah. And we even built a daycare for the babies to Kita juga punya tempat penitipan anak di kantor. Yeah. It says in the Bible, rejoice with those who rejoice. Bersukalah dengan orang yang bersuka. Di dalam Alkitab juga berkata demikian. Yeah. And it doesn't mean just sing. It means do something to help, right? Itu bukan hanya berarti kita harus nyanyi di gereja gitu ya, tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Okay. If it's like the Philippines and Indonesia, many of our employees also have debt. They call it 5-6.
You borrow 5, you pay back 6. Dan banyak sekali pegawai di perusahaan kami juga mempunyai banyak utang. Mereka berkata mereka pinjam 5 harus bayar 6. Utang, is that the word? Ya, utang. Same word in Philippines. Utang. So many people are trapped because the interest is so high. Banyak orang yang terkurung karena bunga dari utang mereka itu sangat besar. And we are called to free the captives. Dan kita mau membebaskan mereka. And so our company, we also relieve the debt. We will lend them the money interest free to pay off the high interest debts. Jadi perusahaan kami akan membantu mereka dengan memberikan uang tanpa bunga untuk mereka bisa membayar utang-utang mereka. And one which I am most happy with, but I never met a business person who likes this. Saya juga saya sangat senang akan hal ini, tapi saya tidak pernah menemukan pebisnis lain yang senang akan hal ini. No firing policy. Kebijakan untuk tidak memecat pegawai. Let me ask the businessman, do you think this is a good idea? Coba saya tanya para bisnis ini, apakah ini ide yang bagus? Do you like this, Kamu suka nggak Mr. akan ide ini? Businessman? He's not answering. He doesn't like it. Oh, dia nggak suka. No firing. Nggak boleh dipecat. If God does not give up on me with all the mistakes I made, Kalau Tuhan nggak menyerah pada saya dengan semua kesalahan yang pernah saya perbuat, I should not give up on the people He sends to me. saya juga nggak boleh menyerah pada orang-orang yang Tuhan kirimkan pada usaha saya. How many of us deserve to be fired as Christians? Berapa banyak dari kita yang sudah layak dipecat sebagai orang Kristen? All of us, right? Semua kita, bukan? But this started because one of our employees was stealing from us. Ada satu pegawai kita yang mencuri terus-menerus berbulan-bulan. And when I found out, I was so angry, I could not even talk to him for a few days. Saat saya mengetahui itu, saya sangat marah dan saya nggak bisa bicara pada dia selama berhari-hari. Eventually, I was praying, I was just asking the Lord, what do I do? Akhirnya saya berdoa, kemudian saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? And He just kept giving me one word over and over again. Forgive, forgive, forgive. Dan Tuhan terus kemudian mengingatkan saya, berkata pada saya untuk ampuni dia, ampuni. I thought, what? It's so unfair. Kemudian saya berkata, apa? Itu nggak adil Tuhan. He will just get away with it? He won't learn anything? Dia boleh saja nggak apa-apa gitu, mencuri. But when I prayed, it was the same word every time. Forgive, forgive. Tapi setiap saya berdoa, saya diingatkan lagi untuk ampuni dia. So I asked to see the man. He came to my office. Jadi saya memanggil orang itu untuk datang ke kantor saya, ruangan saya. I said to him, I've been reminding myself that you're a good dad because he had a little girl. Saya diingatkan terus bahwa kamu itu ayah yang baik karena kamu punya satu anak perempuan. And I've made a decision. I'm not going to give up on you. Dan saya mengambil keputusan saya nggak akan menyerah padamu. But I want you to explain. Tapi How- saya mau kamu menjelaskan, How could you do this to us after everything we've done to help you? bagaimana bisa kamu melakukan itu setelah semua yang kita lakukan padamu. And he looked at me Dan dia melihat saya, and he started to cry. dan dia mulai menangis. And he ran out of the office. Dan dia lari keluar dari kantor saya, ruangan saya. A few days later, he came back and he asked to see me. Berapa hari kemudian dia kembali dan dia minta untuk bertemu dengan saya. And he confessed to me Dan dia mengakui that all his life he had been a thief. selama hidupnya dia sudah menjadi pencuri, bukan hanya di tempat usaha saya. He was now about 50 years old. Sekarang dia udah 50 tahun. Every job he ever had since being a teenager, Setiap pekerjaan dia punya dari dia muda, he would steal, he would get caught, he would get fired, and he would think, I got my punishment. dia akan mencuri, kemudian dia akan dipecat, dan dia akan merasa, oh saya sudah dihukum. And he would just go do it again. Dan dia akan melakukan itu lagi. This was the first time that he really felt shame. Ini pertama kalinya dia merasa sangat malu. And I could see it was true because he was just crying and crying, he could not stop. Dan saya melihat itu suatu kebenaran karena dia terus menangis dan terus menangis. And that was a turning point in that man's life. Dan itulah titik perubahan dalam hidup pria tersebut. He stayed with us for 10 more years. Dia bersama kami 10 tahun lagi. I Setelah didn't itu, let him touch the money anymore. saya tidak mengizinkan dia untuk menyentuh uang lagi. We retrained him to clean aircon units. Kita melatih dia untuk bisa membersihkan AC. And he just retired last year. Dia baru saja pensiun tahun lalu. If I had fired him, maybe he would have come to Indonesia and worked for you. Kalau saya percaya dia, mungkin dia akan datang ke Indonesia dan bekerja untuk kita.
But for many of us, the time when we change is when we made the biggest mistake of our life. Tapi ingatkah saudara bahwa seringkali titik perubahan hidup saudara itu ketika saudara melakukan kesalahan yang sangat besar. And then we realize God still loves us. Dan kita mengingat, oh Tuhan masih mengasihi saya. So as a business owner, Jadi- I don't feel like forgiving people like that. Jadi sebagai pengusaha sebenarnya saya tidak merasa ingin untuk mengampuni orang-orang seperti itu. I don't feel like helping them. Saya tidak ingin sebetulnya untuk membantu mereka. I want to fire them. Aku mau memecat mereka. But God says no. Tapi Tuhan berkata tidak. Who do you want to give up on? Kamu tidak boleh menyerah pada mereka. I learned this from my mother. Saya belajar ini dari mama saya, ibu saya. Because for more than 20 years, my mother was an alcoholic and drug addict. Karena selama 20 tahun ibu saya itu seorang yang suka alkohol dan suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. And everybody gave up on her. Dan semua orang sudah menyerah pada dia. Even me, I prayed for her, but I really expected one day I will just find her dead. Termasuk saya itu sudah menyerah pada dia. Saya cuman saya punya ibu tapi saya nggak peduli sama dia. But one day a miracle happened, Tapi satu hari mujizat itu terjadi. and she never touched another drop. Dan dia tidak pernah lagi menyentuh alkohol dan narkoba. And if God can change my mother, Dan kalau Tuhan bisa mengubah hidup ibu saya, and if God can change me from the greedy, selfish person I was, dan kalau Tuhan bisa mengubah saya dari saya yang begitu tamak, begitu egois, then He can change anybody. maka tentunya Tuhan bisa mengubah siapapun di dunia ini. But we have to be strong enough not to give up on those people. Tapi kita harus berani untuk tidak menyerah pada orang-orang itu. It's only Jesus that has this kind of love, right? Hanya Tuhan Yesus yang punya kasih seperti ini, bukan? Yeah. So, we don't baby our employees though. I believe in tough love. Tapi kita juga tidak memanjakan pegawai kami. Kita percaya bahwa kasih itu juga harus keras, ya. If they come to work Harus tegas. late, Kalau If- mereka terlambat ke kantor, a lot of times, banyak waktu, I telat, will send them to the farm. They will start work at 4 a.m. saya akan mengirim dia ke ladang, ya, ke sawah gitu, kemudian untuk bekerja mulai dari jam 4 pagi. After 1 week of that, they never late again. Setelah 1 minggu bekerja di sana, mereka nggak pernah telat lagi. So to love, you have to use your brain also. To love, you have to pray, you have to think, you have to care, but you have to not give up. Untuk mengasihi kamu juga harus menggunakan otak kita untuk berpikir cara-cara yang kreatif, bagaimana bisa memperhatikan mereka, dan bagaimana untuk tidak menyerah pada mereka. So here is a picture of one of our employees Dan ini satu foto dari salah satu pegawai kami who was arrested and thrown in jail yang dipenjara karena ditangkap karena narkoba, for drugs. ya karena narkoba. So we have 3 pastors in our company. Kita punya 3 pendeta di perusahaan kami They minister to our employees yang melayani seluruh pegawai di perusahaan kami, even when they get thrown in jail. bahkan ketika mereka dikirim ke penjara. So every week, this pastor was going there to pray for our employee and feed him. Jadi setiap minggu dia datang ke penjara situ untuk berdoa untuk pegawai kami yang di sana dan memberi dia makan. Finally, in the jail, he gave his life to Christ. Dan kemudian di penjara itulah dia bertobat memberikan hidupnya bagi Tuhan. And he was eventually freed, Dan akhirnya dia dibebaskan dari penjara. and he goes back to the jail every week, Dan dia kemudian jadi dia yang kemudian kembali setiap minggu ke penjara, bringing food and bringing Bibles. membawa makanan dan membawa Alkitab. So this picture on the right, they're bringing bread. The one on the left, that blue thing, that's a Bible. And you can see the inmates grabbing the Bible. Jadi kalau di foto ini sudah bisa lihat di sebelah kanan tuh dia membawa roti, kemudian di sebelah kiri itu yang warna biru dia membawa Alkitab. Dan para tahanan-tahanan di sana berusaha mengambil Alkitabnya. So this is our employee on the left. He's Itu the one. guys kita yang di sebelah kiri. So even if they're in jail, we cannot forget them. Dan ketika mereka masuk penjara pun kita masih bisa mau mengampuni mereka. So how do we do it? Bagaimana kita melakukannya? So we have many programs inside our company. Jadi kita punya banyak sekali program dalam perusahaan kami. We have our 3 pastors. Kita punya 3 pendeta. Every person in our HR team is a Christian. Semua orang dalam human resource department di perusahaan kami HRD-nya itu semua orang Kristen. And so we have a lot of teachings. Every year we have fasting
Jadi kita punya banyak sekali pengajaran, setiap tahun juga ada masa kita mau berpuasa bersama. It's all voluntary, Itu bebas, kamu boleh ikut, boleh enggak. but most of the employees go through. Tapi kebanyakan pegawai ikut. Do you know Alpha? Apa di sini ada yang tahu Alpha? Anybody? Some of you nodding? Yes? So Alpha is a 12-week program to introduce people to Jesus. Alpha ini adalah sebuah program selama 12 minggu untuk memperkenalkan akan Tuhan Yesus. We run this inside our company. Kita juga jalankan dalam perusahaan kami. Last year, more than 300 people went through the Alpha course. Tahun lalu lebih dari 300 orang mengikuti kursus kelas di Alpha ini. And they're now evangelizing people outside the company, the people that we feed in the morning. Dan sekarang mereka menginjili orang-orang yang di luar perusahaan kita, yang kita beri makan setiap harinya. Hundreds of those people have also gone through Alpha and given their lives to Christ. Ratusan orang yang di luar perusahaan kami tersebut kemudian juga memberikan hidupnya, kemudian ikut Alpha dan percaya pada Tuhan Yesus. But we've been feeding them for 6 years. Tapi kita sudah memberi mereka makan selama 6 tahun. Now that they know that we truly care, Dan ketika mereka sekarang melihat bahwa kita sungguh-sungguh peduli akan mereka, now they're open to Jesus. mereka jadi terbuka akan Tuhan Yesus. Mau belajar tentang Tuhan Yesus. Yeah. So your pastors, you might not be able to do all of this for your congregation, Dan mungkin sebagai pendeta kita bisa melakukan semua ini pada seluruh jemaat kita. but I want to encourage you to invite programs like Alpha. Tapi saya mau mendorong saudara untuk mengikuti program Alpha ini, membawa program ini ke dalam gereja saudara. That your congregation can do, and they can even run it in their businesses. Jadi jemaat-jemaat saudara bisa juga ikut belajar tentang kursus ini dan bisa mengaplikasikannya dalam perusahaan-perusahaan jemaat-jemaat saudara. Another one is business as mission. Terakhir adalah bisnis sebagai misi. Yeah. And so, again, this is to try to encourage your members, the members of your churches, to become good disciples. Ini bagaimana adalah satu cara, satu platform untuk mendidik para jemaat saudara untuk bisa memuridkan orang lain. Because you have a very difficult job. Karena kamu mempunyai pekerjaan yang sangat sulit. You have to help change the mindset of your members Kamu harus mengubah cara berpikir para jemaatmu, para anggotamu. from just a person Dari hanya seorang diri, to a true Christian mindset. tapi juga mempunyai mindset Kristen yang benar. From the owner of a business Dari seorang pemilik bisnis, to a steward of a tapi seorang business. pengelola dari bisnis yang dipercayakan oleh Tuhan. From an employer Dari seorang pemberi kerja, to a shepherd. menjadi seorang gembala. And so what we need in Indonesia, I believe, just like the Philippines, Tapi yang saya lihat, yang kita butuhkan di Indonesia seperti yang saya lihat kita butuhkan di Filipina juga, is strong discipleship pemuridan yang kuat to teach your members how to renew the face of this country. untuk mengajari anggota-anggota saudara, jemaat-jemaat saudara bagaimana bisa mengubah wajah dari negara ini. We are in a war against Satan's influence on Indonesia. Kita sedang dalam peperangan dengan iblis di negara Indonesia ini. And we have to fight against his impact on this country. Kita harus memerangi dampak iblis, dampak kekuatan gelap itu di negara ini. His work is poverty. His work is corruption. Pekerjaan iblis itu kemiskinan, korupsi. His work is attacks on the family. Iblis juga menyerang para keluarga-keluarga. For 16 years, the Lord has called my business to stand against those things. Selama 16 tahun Tuhan sudah memanggil usaha kami untuk berjalan melawan itu. And so your role as pastors is to encourage Jadi tugas saudara sebagai pendeta adalah untuk mendorong and build up the faith of your members. dan membangun keimanan jemaat-jemaat saudara. You need to be the prophet to them. If they are the king, the business owners, you need to be the prophet. Saudara harus menjadi nabi. Kalau di dalam usaha, can you Prophet. They need to be. The business owner is like the king, Oke. Pemilik usaha itu seperti rajanya di sana. and they need to be the prophet. Dan mereka juga harus menjadi nabi di sana. You know, prophet. Yes, okay. Yeah, okay. You stand in the name of him who is greater than Satan. Kamu harus berani berdiri dan melawan kuasa gelap itu. You stand in the name of Jesus the Messiah, Kamu berdiri atas nama Tuhan Yesus. the name Mesias. above every name, Nama di atas segala nama. before whom every knee will bow, Di mana di hadapannya semua lutut akan bertelut.
And by discipling your members for Jesus, Dan dengan memuridkan anggota-anggota saudara I untuk believe- Kristus. I believe you will be a part of renewing the face of Indonesia, Dan saya percaya saudara akan menjadi bagian yang memperbarui akan negara ini. just like my country, England, was changed in the 1800s. Seperti negara saya diubahkan di tahun 1800. So thank you so much for listening. To him be all the glory now and forever. Terima kasih sudah mendengarkan, segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen.